Bapak Lu. Permisi, apakah Anda yakin ingin, sebagai badan hukum Grup Chu, mencabut izin Grup Chu sepenuhnya? Saya yakin. Direktur Lu, saya Dangga. Tentang bagi hasil akhir tahun ini, bagian Anda saja, 1 miliar penuh. Memang pantas jadi, pemegang saham utama perusahaan kita. Sebenarnya, besar kecilnya bagi hasil saham itu tidak penting. Lagi pula, uang sebanyak apapun, akhirnya kan harus diserahkan ke Direktur Chu. Jangan begitu dong. Direktur Lu dan Direktur Chu kan sudah pacaran 10 tahun. Sudah waktunya menikah. Iya, betul. Angpau kami pasti banyak. Rapat pemegang saham hari ini hanya untuk satu hal, yaitu bagi hasil akhir tahun ini. Lucy I, ini bagianmu. Yao. Ini uang tunai? Buka saja sendiri, pasti langsung tahu. Loh, ini, bagaimana ini? Ini kok uang orang mati semua? Iya, ini. Bagaimana sih? Yao. Apa maksudmu ini? Dulu, warisan ayahmu, kau tanamkan padaku. Barulah ada Grup Chu seperti sekarang. Sekarang, bakar saja ini untuk ayahmu. Hutang budi kalian, ayah dan anak, sudah kubayar lunas. Chu Sui Ao. Kau tahu apa yang kau ucapkan? Tentu saja aku tahu. Where's an ayahmu 1 juta? Sekarang, sudah kukalikan 100.000 lipat. Kala dia tahu di alam baka, pasti sangat senang. Oh ya, sebagai informasi tambahan, ini yang kau tanda tangani dulu, surat pengalihan saham. Mulai hari ini, kau bukan lagi pemegang saham Grup Chu. Dulu kau bilang padaku, ini dokumen proyek. Chu Shuiyao, kau bohong padaku. Kalau tidak bohong, mana mungkin kau rela melipas sahammu? Sahammu, sudah kuserahkan semua ke Binzhou. Mulai hari ini, dia akan menggantikanmu menjadi pemegang saham terbesar grup. Kaklu. Tant pas mu. Tidak akan ada diriku yang seperti sekarang. Kalau dipikir-pikir, aku harus berterima kasih padamu atas kerja kerasmu 10 tahun ini. Nah, mulai hari ini, Ça a mu. menjadi milikku. Tu n'engan mu. Juga milikku. Ini, Chu Sui Ao. Kita sudah bersama selama 10 tahun. 10 tahun penuh. Mengapa kau perlakukan aku seperti ini? Apa kau lupa dulu apa yang kau katakan padaku? Kaklu, demi perusahaan badanmu sampai sakit. Kalau nanti aku berani memperlakukanmu tidak baik, aku yang pertama tidak akan memaafkan diriku sendiri. Kalau berani mengkhianatimu, aku rela disambar petir. Hanya kamu yang akan menganggap serius ucapanku 10 tahun yang lalu. Baik. Anggap saja lu cibuta. Saham perusahaan bisa kulepas. Tapi perusahaan ini bisa sampai hari ini karena warisan ayahku. Bagi hasil 1 miliar ini, tidak boleh kurang sedikit pun. Bagi hasil? Bukannya di sini?
Ambillah uang-uang ini. Mulai hari ini, kamu dan aku, tidak saling berhutang apa pun. Chu Sui Ao. Apakah kamu harus menghinaku seperti ini? Aku. Lucie. Jangan-jangan kamu benar-benar mengira dirimu adalah tunangan Direktur Chu? Aku kasih tahu ya. Cacao. Sudah tidak mencintaimu lagi sejak lama. Tunangannya yang sekarang Adalah aku. sedangkan kamu, Agnala. alat yang bekerja untukku mencari uang. Mau dividen? Baiklah. Ini. Ambilla. Cukup tidak? Ini cukup tidak? Durant. Kurang masih ada lagi. Beijing Gan. Camel. Kakak. Lucy I. Jangan mempermalukan dirimu sendiri lagi. Pergilah. Kalau tidak, yang akan malu hanya kamu sendiri. Baik. Aku bisa pergi. Tapi tim proyekku harus ikut denganku. Mereka adalah orang-orang yang kubimbing sendiri. Direktur Lu, bagaimana kalau Bapak pergi dulu saja? Direktur Chu bilang, asalkan Bapak bisa pergi dengan tenang. Dia tidak akan memperlakukan kami dengan buruk. Secretaries Camel. Kak Liu, kami sudah mengikutimu bertahun-tahun. Meski tidak ada jasa, setidaknya ada jeripaya. Tolonglah, berbaik hati, jangan lebakin kami, ya? Hellion. Lucie. Sepertinya hubunganmu dengan orang lain tidak terlalu baik ya. Orang-orang yang kamu bimbing sendiri ini, sepertinya sangat ingin kamu segera keluar dari perusahaan. Satpam, bawa orang yang tidak ada hubungannya ini. Kedua. Mulai hari ini, dia tidak boleh masuk ke perusahaan lagi. Aigreco. Lepaskan. Aku bisa pergi sendiri. Chu Sui Ao. Hellion. Tunggu saja. Akhirnya dia pergi. Chu Sui Ao. Aku sudah bekerja keras untukmu selama 10 tahun. Tapi yang kudapat malah pengalihan saham untuk kekasih barumu. Kamu ingin menganggapku lemah. Tapi jangan lupa, akulah yang memiliki hak keputusan tertinggi di perusahaan. Ibu, saya sudah bertemu dengan Tuan Muda. Grup Chu telah mengeluarkannya. Katanya, mereka bahkan menggunakan sekotak uang kertas sembahyang sebagai jijigon akhirnya untuk menghinanya. Baik, aku sudah tahu. Atas dasar apa kalian menyita rumah kami? Kalian siapa? Akhirnya kamu pulang. Mereka ingin menyita rumah kita. Anda pasti Lucia, ikan? Pinjaman gadai Anda di bank kami sudah jatuh tempo. Direktur Chu dari grup Chu bilang, pinjaman ini harus Anda bayar. Kak Liu, rantai keuangan perusahaan akan segera putus. Bagaimana ini? Setelah berusaha bersama bertahun-tahun, kesuksesan sudah di depan mata. Yao Yao. Jangan panik. Tunggu sebentar. Yao Yao. Properti ini adalah peninggalan terakhir ayahku yang masih berharga. Kamu pergilah ke bank untuk menggadaikannya dulu. Bantu perusahaan melewati krisis ini. Kak Liu, terima kasih. Bapak Lu, kami beri waktu 3 hari untuk melunasi hutang di bank. Kalau tidak, 3 hari kemudian, kami akan menyita properti ini. Kak, gimana nih? Ini kan satu-satunya peninggalan. Ayan tak kira. Jangan khawatir, Xiao King. Masih ada cara. Presiden Lu, kabarnya investasi ini adalah warisan dari ayah Anda.
Kami semua pemegang saham. Setelah berdiskusi, memutuskan untuk memberikan Anda saham kontribusi khusus. Ini untuk perkembangan jangka panjang perusahaan, juga untuk menjamin otoritas Anda sepenuhnya. Semua pemegang saham sepakat memutuskan untuk memberikan Anda selaku badan hukum hak keputusan tertinggi. Artinya, ketika perusahaan menghadapi keputusan besar, entah itu merger, pembubaran, atau penutupan, Anda selalu memiliki hak veto. Chu Sui-eo. Karena kalian mau menghabisi aku, membuatku kehilangan segalanya. Jangan salahkan aku. Kalau aku menghancurkan kalian sepenuhnya. En Turcan, Kamu ngapain sih? Kalian ngapain? Berhenti. Lepaskan. Lucy, kenapa taruh foto ayahmu di rumah? Sial banget. Gimana kalau aku buang saja? Siapin Joe. Beijing Gan. Kakak YKO. Lucy ini sungguh temperamental. Aku cuma mau merenovasi rumah tua ini untuk mereka. Dia malah memukulku tanpa alasan. Siapin Joe. Kalau berani sentuh lagi altar ayahku, percaya tidak aku bunuh kau? Kaklu, jangan gegabah. Pergi kau, pengkhianat. Jangan lupa siapa yang menaikkan jabatanmu. 10 tahun ini, aku tidak melakukan hal yang merugikanmu. Tapi kau malah merusak rumahku. Kau punya hati nurani tidak? Ma. Kaklu, aku juga terpaksa. Presiden Lu, tenang dulu. Tunang apanya? Kalau aku hancurkan rumahmu, sentuh altar ayahmu, kau bisa tenang? Sudah, Luci. Kau pikir kau masih Tuan Muda keluarga Lu yang tinggi ITU? Sekarang kau hanyalah orang miskin yang terpuruk. Kau punya hak APA untuk menyalahkan mereka di sini? Chu Sui-eo. Saat ayahku masih hidup, dia bahkan memperlakukanmu seperti anak kandungnya sendiri. Ini altar ayahku. Kau tidak takut kena kutu? Banyak omong. Rumah ini bukan milikmu lagi. Kami hancurkan atau bakar. Apa urusannya denganmu? Kau cuma mau mencari tempat untuk altar ayahmu, kan? Baik. Sini, tanda tangani ini. Aku masih bisa mengizinkanmu dan ayahmu tinggal di sini. Pengakuan bersalah. Benar. Ini adalah surat pengakuan. Lucy I, sebagai pemegang saham terbesar perusahaan, kepergianmu telah menimbulkan banyak dampak negatif bagi perusahaan. Asal kau mengakui, kau yang menyalahgunakan dana perusahaan, dan mengatakan, kau pergi dari Chu Group secara sukarela, maka aku akan memberimu kelonggaran. Chu Sui-eo. Aku sudah memberikan sahamku kepada Kekasih Perumu. Apalagi yang kau mau dariku? Jangan kira aku tidak tahu. Kalau tanda tangan ini, di industri ini, tidak akan ada lagi tempat bagiku. Sudahlah, Lucy. Dengan Kak Yao Yao di sini, mulai sekarang, di industri ini, apakah masih ada perusahaan yang berani mempekerjakanmu? Akalu. Saya sarankan kau tanda tangan saja. Jangan menyulitkan Direktur Chu. Kami juga tidak ingin bersikap seperti ini padamu. Diam kau. Dari semua orang di sini, kau yang paling tidak berhak mengatakan itu. Lupa siapa yang memberimu saham? Siapa yang menjadikanmu pemegang saham? Lao Zhou. Akalu. Eo. Paklu, tanda tangan ini. Baik. Ini saham perusahaan? Kau adalah tulang punggung teknologi terbesar perusahaan. Saham ini, diambil dari saham pribadiku. Ini hakmu, terimalah. Terima kasih, Pak Lu. Kalian para pengkhianat. Dulu, aku yang memberi kalian opsi saham, memberi kalian saham. Sekarang kalian datang merusak rumahku. Apa kalian masih punya hati nurani? Taklu, intinya semua ini juga milik perusahaan. Kalau tidak ada Direktur Chu, kau juga tidak bisa memberi kami ini. Sudah. Lucy, jangan banyak bicara. Tidak mau tanda tangan. Ya? Baiklah. Jean Salakan ak finance.
Siap Injau, apa yang kau mau lakukan? Katakan, mana yang lebih berharga? Reputasimu atau nyawa adikmu? Siap Injau. Chu Sui Ao. Aku mohon padamu. Suruh dia melepaskan adikku. Dividen 10 miliar bisa kulepaskan. Aku janji. Aku berjanji, tidak akan mengganggu kalian lagi selamanya. Lucy I. Kau tahu apa yang kuinginkan? Aku juga tidak ingin hal ini terjadi. Pilih tanda tangan. Atau adimu. Pilih satu. Chu Shuya, kejadian kau. Kau lupa bagaimana ayahku memperlakukanmu. Semasa hidupnya, kakak jangan pedulikan aku. Kau tidak boleh tanda tangani. Jangan tanda tangani. Kiaku, kalau adikmu berani menghina Kak Yao lagi, satu kata saja, kalau tanganku sampai tergelincir. Jangan salahkan aku. Baik. Baik. Suratnya bisa kutandatangani, tapi lepaskan adikku. Tanda tangani dulu. Chu Sui Ao. Kau memang kejam. Aku mengalah. Heck. Lepaskan dia. Suratnya sudah ditandatangani, tapi tadi adikmu menghina. Kak Yao, itu belum dihitung. Katakan, bagaimana seharusnya aku menghukum adikmu? Kalian berdua tidak tahu malu. Sayang. Xiao Qing. Kiaku, aku lihat si gadis kecil ini, mulutnya begitu jahat. Aku tidak tahan. Membantumu mendidiknya sedikit. Kau tidak keberatan, kan? Bangsa. Kenapa? Aku sudah jelas-jelas menandatanganinya. Kenapa kau masih memperlakukannya seperti ini? Tidak dengar apa kata Binjo? Siapa suruh melihatnya jahat? Siap Injau. Aku akan membunuhmu. Cepat tarik dia. Bereni. Bangun. Binjo, kau tidak apa-apa? Luci, sepertinya kau sedang mencari mati. Pukul dia. Tidak dengar aku bicara? Aku suruh kalian pukul. Salahkan saja dirimu sendiri yang bodoh. Pukul dia. Pukul dia. Lucy I. Jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu. Sekarang kau sudah bukan siapa-siapa lagi. Kalau kau berani balas dendam pada Binzu, aku tidak keberatan mengantarmu bertemu ayahmu. Adik. Ini kakak yang tidak bisa melindungimu. Chu Sui Ao. Siap Injau. Aku akan membuat kalian mati dengan sengsara. Apakah dari badan pengawas? Saya Luci, penanggung jawab hukum grup Chu. Saya mengajukan sebagai penanggung jawab hukum untuk segera membubarkan grup Chu. Tuan Liu, boleh saya tanya, apakah Anda yakin ingin, sebagai penanggung jawab hukum grup Chu, membubarkan grup Chu sepenuhnya? Saya yakin. Mohon dengan kecepatan tercepat, jalankan prosedur pembubaran.
Kek. Chu Suyao dan mereka itu benar-benar keterlaluan. Ini salahku. 10 tahun waktu. Tidak bisa melihat wajah asli Chu Suyao. Tapi tenang saja. Aku pasti tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Kamu tidurlah yang nyenyak. Aku akan ambilkan air untuk cuci muka. Chuan Yu. Saya dari Jinxiu International, asisten pribadi CEO Jiang. Nyonya khusus menyuruh saya menjemput Anda. Aku tidak kenal Nyonya siapa. Kalian salah orang. Nama asli Nyonya adalah Jiang Peiyun. Dia adalah ibu kandung Anda. Bukankah ibuku menghilang puluhan tahun yang lalu? Bagaimana dia bisa jadi Presiden Direktur Jinxiu International? Benar. Setelah bercerai dengan ayah Anda dulu, Nyonya mendirikan Jinxiu International. Hanya butuh waktu 7 tahun untuk membawa Jinxiu International go global. Beliau sendiri juga masuk dalam daftar orang terkaya dunia. Kalau dia segitu kaya, kenapa tidak pernah mencari saya dan adik saya? Dia takut mengganggu hidup kalian, jadi dia membantu kalian secara diam-diam. Mungkin udah tidak tahu. Grup Chu. Alasan bisa sukses go public adalah karena Jinxiu International mendukung dari belakang. Maksudmu, Grup Chu bisa seperti sekarang karena ibu saya yang mendorong dari belakang? Iya. Ternyata selama ini, keluarga kami sudah mengorbankan segalanya untuk Grup Chu. Sungguh lucu. Kalau begitu, di mana ibu saya sekarang? Nyonya masih dalam penerbangan internasional. Besok baru bisa pulang ke Indonesia. Beliau menyuruh saya menemui Anda lebih dulu untuk mengurus. Rose sera terimage abattant président Jinxiu International. Memutuskan untuk menyerahkan Jinxiu International kepada Anda untuk dipampang. Jadi maksudmu, Jinxiu International yang mendominasi dunia bisnis global, kedepannya harus tunduk pada saya? Iya. Baik. Kalau begitu, ada hal yang perlu kalian lakukan. Si la campère attaquant, Chuan Lu. Chu Suyao, siapin Zhao. Aku akan mengambil kembali apa yang kalian ambil, beserta bunganya, dan menghancurkannya sedikit demi sedikit dengan tanganku sendiri. Kiao. Bagaimana kalau kita pakai surat pernyataan tanggung jawab yang sudah ditandatangani Kak Lu ini untuk memenjarakannya? Soalnya aku hampir saja merusak rumahnya. Akut diabaladondam. Ini kita bicarakan nanti. Nyonya Jiang dari Jinxiu International. Besok akan tiba di Jiangcheng. Kamu siapkan dulu acara jamuan bisnis besok. Harus sambut nyonya itu dengan upacara paling meriah. Ambil alih pangsa pasar Jinxiu International di industri ini. Kiao. Ini tidak perlu kamu khawatirkan. Kamu lupa siapa ayahku? Oh ya. Aku sudah membantumu banyak. Adia apa yang gakan kuberikan padaku? Kamu mau hadiah apa? Aku. Bagaimana kabarmu hari ini, Nyonya Wang? Lama tidak berjumpa. Silakan. Direktur Chu. Segala hal tentang Luci di perusahaan sudah dibersihkan semua. Pergi. Siapkan dokumen gugatan. Setelah jamuan selesai, atas nama Grup Chu, gugat Luci atas penggelapan dana perusahaan. Aku akan membuatnya membusuk di penjara. Director Chu, Kak Lu sudah menandatangani pengakuan bersalah ini. Apa kita benar-benar harus menghabisi dia? Lakukan saja apa yang diperintahkan. Binzhou bilang, hanya ingin dia di penjara. Benar. Direktur Chu sudah bersikap sangat baik pada Luci. Sudah lebih dari cukup. Dia sendiri yang salah. Jadi, kirim dia ke penjara untuk dididik. Itu juga bentuk penyelamatan untuknya. Sekaligus memberantas bahaya bagi masyarakat. Ingin memenjarakanku? Helium Barony? Bukankah itu yang kemarin diusir dari Grup Chu, yaitu Luci? Kenapa dia datang ke sini? Bahkan dengan gaya sebesar ini? Mungkin dia tidak terima. Katanya, Direktur Chu kemarin
memberikan uang kertas sembahyang senilai 100 miliar sebagai bagi hasil untuknya. Bahkan sampai melukai adik perempuannya. Hari ini mungkin dia datang untuk buat masalah. Lucy I, kenapa kamu bisa ada di sini? Kalian kemarin hampir saja menghancurkan tablet arwah ayahku dan melukai adikku. Menurut kalian, apakah aku akan membiarkan kalian begitu saja? Kaku, Kenapa Camus Bégitu Pendandam, Jean-Gan Lupa. Surapangaku en Versala Yang Camus Tondatangani. Masih ada di tangan Kak Yao. Bagaimana kalau sekarang kamu berlutut dan meniru suara anjing beberapa kali? Aku mungkin bisa membujuk Kak Yao agar kamu tidak masuk penjara. Pinjau. Luci, kamu cari mati. Menurutku yang cari mati adalah kalian. Tahu kenapa aku datang hari ini? Karena aku akan mengambil kembali semua yang kalian hutang padaku. 10, bahkan 100 kali lipat. Kamu benar-benar lucu. Sekarang kamu, bahkan tidak lebih baik dari anjing terlantar. Kamu pikir, dengan membawa sekelompok orang seperti ini, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Lau Jo, buang dia keluar untukku. Kalau dia tidak mau pergi, pukuli dia lagi. Kalau sampai mati, itu tanggung jawabku. Direktur Lu, aku sarankan kamu segera pergi. Kamu tidak akan bisa menang melawan Direktur Chu. Minker. Direktur Lu, kamu membuatku sangat sulit seperti ini. Jangan paksa aku. Iya, Kak Lu. Kemarin, baru saja dipukuli. Balas sedikit. Setidaknya, kita sudah rekan kerja bertahun-tahun. Aku benar-benar tidak tega memukulimu lagi. Tidak tega? Tidak apa-apa. Aku tidak akan merasa tidak tega. Yang ini, dan yang ini. Setelah mereka, pukuli sampai mereka tidak bisa berteriak lagi. Beberapa pengkhianat berani menganggapku, Luci, sebagai orang yang lemah. Kalian pantas? Lucy I, Kamuhila. Suruh mereka berani sekarang. Direktur Lu, kumohon, jangan dipukuli lagi. Lanjutkan pukulan. Kemarin, bagaimana Chu Sueo dan Xie Binzhou memperlakukan kami, akan kubuat mereka membayarnya. Hari ini, kalian juga sama. Lucy I ini. Hari ini kok seperti orang yang berbeda ya? Kiakiao, kita tidak bisa biarkan dia terus buat masalah seperti ini. Nanti kalau Nyonya Jiang dari Jinxiu International sudah datang, pasti akan mempengaruhi kita. Kakak, Lucy I. Kamu sudah buat masalah sampai sejauh ini. Bukankah cuma mau uang? Sebutkan angkamu. Berapa baru kamu mau berhenti? Xu Sueo, kalau dari awal kamu mau beri uang, masalahnya mungkin tidak akan berkembang sampai sejauh ini. Kalau kamu mau selesaikan dengan uang, boleh juga. Aku mau. Jumlah ini. Kak Lu, kamu bercanda ya? Kamu langsung minta 10 juta? Kamu terlalu serakah. Siapa bilang 10 juta? Bukan 100 juta? Jangan-jangan kau minta 100 juta? Aku minta 10 miliar. Lucy I, apa kau sudah gila karena dipukul? Seluruh grup Chu di total, tak sampai 10 miliar. Uang sebanyak itu, kau tak takut kebanyakan? Kiakiao Yao, Kak Lu ini berniat menjual perusahaan. Likuidasi bangkrut. Memang niatnya tidak baik. Memang benar tebakanmu. Hari ini, aku memang ingin membuat grup Chu benar-benar bangkrut. Kurasa kau sekarang benar-benar gila. Sekarang kau sudah tidak punya apa-apa lagi. Masih berani melawan grup Chu? Siapa bilang aku tidak punya apa-apa? Xu Sueo. Jangan lupa, meski aku bukan pemegang saham lagi, tapi aku masih penanggung jawab hukum perusahaan. Aku punya hak keputusan tertinggi di perusahaan. Penanggung jawab hukum? Penanggung jawab hukum? Kak Liu, perusahaan masih butuh seorang penanggung jawab hukum. Kau saja yang jadi. Baik. Nanti kalau perusahaan ada masalah apapun, aku sebagai penanggung jawab hukum yang tanggung.
Kak Yao Yao, bagaimana mungkin dia penanggung jawab hukum perusahaan? Dulu perusahaan baru mulai. Butuh penanggung jawab hukum, jadi dia yang disuruh. TAPI Benjau. Kau jangan khawatir. Penanggung jawab hukum itu untuk jadi kambing hitam. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi kambing hitam? Jadi dari awal kau sudah berniat, begitu perusahaan bermasalah, aku yang jadi kambing hitam? Terus kenapa? Lucy I, jangan-jangan kau kira, hanya dengan status penanggung jawab hukum, bisa menghancurkan grup Chu? Aku akui, hanya dengan status penanggung jawab hukum, memang tak bisa menghancurkan grup Chu. Tapi kalau aku masih punya ini, Penanggung jawab hukum grup Chu. Hak tidak. Di sini, kenapa ada cap resmi grup Chu? Ini tidak mungkin. bukan cuma cap resmi grup Chu, ada juga tanda tangan para pemegang saham besar. Chu Sui-eo. Sekarang kau masih merasa Surat pengakuan bersalah itu. Lao Zhou, kau jelaskan padaku. Ini sebenarnya bagaimana? Direktur Chu. Dulu. Kami melihat Pak Lu berkontribusi besar untuk perusahaan. Jadi kami semua menandatanganinya. Betul. Tapi kami kira kalian tahu. Ya, Beijing Gan, siapa yang menyuruh kalian lakukan ini? Kerji Siniwa. Kak Yao Yao, di sini tertulis, saat perusahaan menghadapi keputusan besar, seperti pembubaran, merger, atau likuidasi, Luci memiliki hak veto. Bukankah ini berarti seluruh grup Chu ditentukan olehnya sendiri? Benar. Grup Chu. Aku yang pegang kendali. Sobat saja semamu. Isi dokumen ini sudah berlaku di Badan Pengawas. Dokumen tertulis ini tidak penting. Kak Lu, kau terlalu licin. Kau sembunyikan ini dari Kak Yao Yao bertahun-tahun. Dan lagi, sekarang ku bawa ini. Keluar, apa maksudmu? Kenapa? Jangan-jangan kamu mau menutup perusahaan ini? Pinter. Aku sudah mengajukan permohonan penutupan ke otoritas pengawas. Hari ini juga, aku akan membuat grup Chu benar-benar hilang. Apa katamu? Luci, apa kamu sudah gila? Kamu tahu berapa nilai pasar Chu sekarang? Ini? Berdasarkan apa kamu mau menutup perusahaanku? Chu Sui-eo. Nilai pasar berapapun, apa urusannya denganku? Kamu sudah berusaha menghabisi saya. Masa aku harus bersyukur padamu? Luci, ini keterlaluan. Ini artinya dia tidak mau memberi jalan hidup untuk grup Chu. Chu Sui-eo memperlakukan dia seperti itu. Kalau aku juga akan ikut-ikutan merusak. Apalagi hari ini adalah hari Chu Danjin Show International menandatangani kerjasama. Paling tidak Chu akan kehilangan banyak. Lucy I, aku tahu kamu masih dendam karena kejadian kemarin. Tapi Bin Zhou juga tidak sengaja mau menghinamu. Kamu tidak bisa karena ini lalu menutup perusahaanku. Tidak sengaja? Menghina adikku, menggesek tablet arwah ayahku. Dengan ucapan tidak sengaja MU, mau menutupi semuanya? Pada dasarnya, kan kamu tetap mau uang? Begini, dividen 10 miliar itu, akan aku ganti semuanya untukmu. Cukup kan? Sekarang, kamu segera pergi untuk membatalkan proses penutupan perusahaan. Maaf, aku tidak mau uang. Hari ini, aku memang ingin membuat grup Chu benar-benar hancur. Kak Lu, kamu juga keterlaluan. Awalnya aku tidak mau mengeluarkan barang-barang itu. Tapi karena kamu memperlakukan Kak Yao Yao seperti ini. Jongan Salakan Feya Kalo Seya Tidak Sungkong Sungkong. Ai Greco. Siap, Incho. Kamu mau apa? Kak Lu, hari ini kamu membuatku sangat tidak senang. Sebagai hukuman untukmu, aku sengaja menyuruh orang ke rumahmu untuk mengambil semua barang peninggalan ayahmu. Sayangnya, tidak berhasil menangkap adikmu, karena kamu mau menghancurkan perusahaan Kak Yao Yao. Jongan Salakan Aku.
Kalau barang peninggalan ayahmu ini semua, aku hancurkan. Xia Binzhou, kamu cari mati. Kan kamu yang mau menghancurkan milik Kak Yao Yao lebih dulu. Masa bisa menyalahkan aku? Kak Yao Yao, ini surat wasiat yang ditinggalkan ayah Kak Lu, ya? Xia Binzhou, Bejingen. Beri surat itu padaku. Jangan mendekat. Calo, Camus, Berani, Majus, Lanka. Aku akan merobek surat ini. Kak Lu, biar aku lihat. Apa yang ditulis ayahmu di surat ini? Kak Yao Yao, ayahnya di surat ini juga menyebutkan kamu. Bilang kamu gadis yang baik. Menyuruh Kak Lu memperlakukanmu dengan baik. Sayangnya, Kak Lu malah mau menghancurkan perusahaanmu. Kamu benar-benar brengsek. Ayahnya dulu memang sangat menyukaiku. Tapi dia pasti tidak tahu. Kalau aku berpura-pura bejada berbakti, semua karena aku mau menghabiskan uang di tangannya. Di suratnya juga tertulis, dia meninggalkan 1.160.000. Ini jumlahnya spesifik sekali. Kak YKO. Jangan-jangan dia investasikan semua uangnya ke kamu ya. Tentu saja. Aku ingat. Waktu itu dia bahkan uang buat makan. Sudah nggak punya. Semuanya diberikan ke aku. Lucy I. Sekarang dipikir-pikir, kamu memang bodoh ya. Kak Lu, aku benar-benar nggak nyangka. Kamu ternyata orang yang romantis banget. Sayangnya, kamu ngejar Kak Yao Yao selama 10 tahun. Masih kalah sama. Aku yang cuma setengah tahun bareng dia. Bejingen. Aku mau kamu mati. Berhenti. Kak Lu, kok jadi marah gitu? Sudah kubilang. Kalian kalau berani mendekat, aku akan hancurkan barang yang ditinggalkan ayahmu untukmu. Kamu pikir dulu baik-baik ya. Xia Binzhou, kembalikan barang itu padaku. Aku bisa pertimbangkan untuk tidak mencabut izin grup Chu. Santai dulu, Kak Lu. Biar aku lihat. Apalagi yang ditinggalkan ayahmu untukmu. Kak Lu. Ini foto keluarga kalian ya? Ini foto keluarga kalian ya? Kak YKO. Siapa wanita di foto ini? Jangan-jangan ini ibu Kak Lu? Kenapa kamu nggak pernah cerita ke aku? Mungkin sudah meninggal bareng ayahnya. Xia Binzhou, aku peringatkan kamu. Taruh foto itu. Kak Lu, kamu kelihatannya sangat peduli sama foto ini ya? Oke deh. Ini untukmu. Bejingen. Aku sudah setuju sama kamu untuk tidak mencabut izin perusahaan Chu. Kenapa kamu masih kayak gini? Cuma foto doang. Besar amat urusannya? Chu Shuiao, kamu tahu betapa pentingnya foto ini bagiku. Ini satu-satunya foto keluarga kami. Ini juga satu-satunya foto yang ditinggalkan ayahku untukku. Kalau begitu, kalau aku bakar semua ini, berarti ayahmu nggak ninggalin apa-apa dong? Kasih bensinnya. Xie Binzhou, kamu mau apa lagi? Camel. Kamu tanya aku mau apa? Ayahmu sudah meninggal 10 tahun lalu. Semua warisannya juga diberikan ke Kak Yao Yao. Soal rumah bobrok kalian itu juga sebentar lagi akan dizitabon. Kamu bilang, buat apa lagi menyimpan barang-barang ini? Mending, aku bakar semuanya. Ronnie Camel, Xia Binzhou. Kalau kamu berani membakar barang-barang ini, aku pasti akan membuat lebih baik mati daripada hidup. Tapi, Kak Lu, hari ini kamu buat aku sangat tidak senang. Mending, kamu berlutut sekarang dan membungkuk memberi hormat beberapa kali untuk minta maaf. Kalau tidak, aku nggak cuma membakar barang-barang saja. Nanti setelah pesta selesai, aku akan ke rumah sakit. Cari adikmu. Menyuruhku berlutut? Kamu Kantas? Chu Shuiao, aku perenggakan kamu. Suruh dia berhenti. Aku bisa pertimbangkan untuk tidak mencabut izin grup Chu. Lucy I. Kamu jangan terlalu naif. Cuma modal dokumen jelek di tanganmu. Kamu mau mencabut izin perusahaanku? Bohong siapa? Binzhou, bakar saja. Karena ini semua barang peninggalan, ya dibakar saja buat bapaknya. Kak Lu, maaf ya, tanganku kepleset. Bangsat kau, Xia Binzhou.
Chu Shuiao, dengar baik-baik, aku nggak akan biarin kamu lolos. Hal yang terjadi hari ini akan kubalas 10 kali lipat. 100 kali lipat. Jangan-jangan kamu beneran mikir. Bisa nutup grup Chu? Jangan sok penting deh. Dokumenmu itu belum tentu diakui sama badan pengawas. Iya, Luci. Hari ini, kan kamu yang nyari masalah sama aku dan Kak Yao. Bikin kami kesal. Aku cuma sekalian ngasih pelajaran ke kamu. Sulyong, penutupan perusahaan ini jangan pernah dibahas lagi. Kalau enggak, aku nggak cuma bakal bakar barang. Tapi lebih dari itu, apalagi, kamu juga nggak punya kemampuan buat nutup perusahaan. Mana yang ketua grup Chu Shuiao? Kami diutus oleh badan hukum perusahaan Anda untuk menutup perusahaan. Kami diutus oleh badan hukum perusahaan Anda untuk menutup perusahaan. Apa kalian salah orang? Aku nggak mau nutup perusahaan. Cepat batalkan. Iya. Badan hukum perusahaan Anda kemarin sudah mengajukan permohonan di kantor kami. Saat ini, proses penutupan sudah disetujui. Tidak bisa dibatalkan. Kenapa nggak bisa dibatalkan? Kak Yao lah yang paling berkuasa di perusahaan ini. Kalian nggak bisa karena Luci pegang dokumen sampah itu, lalu mengabaikan Kak Yao sebagai direktur ini. Kami sudah verifikasi. De Grup Chu, satu-satunya yang punya hak keputusan hanya Bapak Luci. Bapak Lu, tolong tanda tangan di sini. Setelah ditandatangani, proses penutupan segera dimulai. Jangan tanda tangan. Luci, aku tahu ini salah kami. Aku nggak tahu. Kamu beneran bisa datangkan orang dari badan pengawas. Aku Surabinjo minta maaf ke kamu. Oh, Minggir, Chu Shuiao. Barusan aku minta kalian jangan sentuh barang peninggalan bapakku. Kalian perlakukan aku seperti apa? Sekarang baru nyesal? Sudah terlambat. Kak Lu, jangan gitu. Paling-paling aku minta maaf ke kamu. Begini, asal kamu mau lepaskan Kak Yao, aku rela berlutut. Jenggen, Binzhou, kamu nggak boleh berlutut. Luci, katakan saja. Berapa uang yang kamu mau biar berhenti? Dan barang peninggalan bapakmu itu akan kubayar ganti rugi. Yuan, aku nggak butuh. Hari ini, aku memang mau bikin grup Chu, nggak bisa bangkit selamanya. Kamu. Segera jalankan proses penutupan. Grup Chu. Bapak Ibu Inspektur, kalau aku ingat, dalam prosedur penutupan, langkah pertama adalah memeriksa perusahaan, kan? Benar. Nah, kebetulan, ini adalah laporan keuangan grup Chu selama 10 tahun terakhir, dan laporan pajaknya. Keharap kalian bisa periksa dengan ketat. Coba lihat ada yang main curate, dan menggelapkan uang di dalamnya. Menggelapkan uang. Luci, kamu mau apa? Kasih flash disknya ke aku. Kamu mau menghancurkan aku sepenuhnya? Betul, aku memang mau menghancurkan kalian. Lajapila, laporan keuangan grup Chu. Kalau memang tidak ada masalah, kenapa takut diaudit? Atau kamu punya niat jahat? Kamu. Saudara, harus diaudit dengan teliti. Terutama kedua orang ini. Audit adalah prosedur yang diperlukan. Kami akan melaksanakannya. Luci, aku beritahu kamu, kalau grup Chu bangkrut, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Mau bertarung mati-matian denganku? Kamu pantas? Kak Yao, Kak Lu sekarang belum menyadari kesalahannya sendiri. Tidak apa-apa. Nanti setelah pesta selesai, Quitte avant tu dia. antar dia bertemu ayahnya. Siap, Insya. Kalau kamu berani lagi menyebut-nyebut ayahku, percaya tidak kalau aku akan merobek mulutmu? Lucie. Kamu benar-benar pikir dengan cara-cara kotormu ini bisa menjatuhkan Kak Yao? Aku beritahu kamu, kekuatan di belakang Kak Yao adalah Jinxu International. dan kamu tahu siapa ayahku? Suruh ayahmu keluar. Kamu mau dia mati? Luci, cukup. Kamu tahu siapa ayahnya? Dia adalah salah satu Hemigang Saham Jinxiu International, Wakil Presiden untuk kawasan Asia Pacific. Kamu berani bicara seenaknya? Benar-benar cari mati. Kak Yao, jangan hiraukan dia. Masalah kecil seperti perusahaan ini, ayahku bisa selesaikan dengan mudah. Kamu tunggu saja. Sekarang juga aku telepon ayahku. Tidak usah telepon. Aku sudah sampai. Ayah. Pemensia, Shui Yao, Ada APA, si sampah ini mengandalkan statusnya sebagai penanggung jawab hukum grup Chu, membubarkan perusahaan. Barusan auditor sudah datang. Paman Xie, tolong bantu kami. ini dia mantan pacarmu. Yang sampah itu hanya badut kecil saja, cuma bisa pakai cara-cara yang tidak terang. Tenang, Paman punya cara untuk urusan ini.
Ayah, Cara apa? Tinggalkan grup Chu, buat perusahaan baru. Dana dan proyek grup Chu, dialihkan semua. Paling-paling cuma rugi sedikit sumber daya. Selain itu, masalah laporan keuangan. Aku juga akan diam-diam membereskannya untukmu. Benar-benar terima kasih, Paman. Terima kasih banyak. Kamu tenang saja, aku ini kan wakil presiden. Untuk kawasan Asia Pacific Jinsho International. Nanti kalau Nyonya Jiang sampai, cukup dengan satu kata dariku. Dia tetap akan bekerja sama dengan perusahaan barumu. Luci, kamu dengar? Cara-caramu itu, di mata Paman Xie, sama sekali tidak layak. Aku tidak layak? Berdasarkan apa kau merasa? Dia, cuma seorang wakil presiden Asia Pasifik, bisa membantumu meloloskan diri? Kuma, kau tahu Jinsho International di Asia Pasifik punya berapa anak perusahaan? Kau tahu di tangan Paman Xie, menguasai berapa banyak sumber daya? Kau ini kata dalam tempurung. Bahkan kalau diberi 1 juta lagi, kau tetap tak akan bisa menyentuh level itu. Oh ya, kalau begitu aku ingin lihat, orang hebat yang kau bilang itu, sebenarnya punya kemampuan sebesar apa? Asisten Yang, beritahu kantor pusat Jinshu International, segera copot jabatan. Wakil Presiden Asia Pasifik. Beck, Tuan Muda. Silakan laporkan ke Nyonya Sekarang. Luci bilang apa? Lapor. Nyonya. Tuan Muda bilang, agar saya mencopot jabatan Wakil Presiden Asia Pasifik, 11 Goke. Lekukan seperti yang dia katakan. Anakku ini, selama bertahun-tahun terlalu banyak menderita. Dia ingin melampiaskan. Biarkan saja dia melampiaskan. Bahkan kalau sampai melangit sekalipun, aku sebagai ibunya harusnya menutupinya untuknya. Resepsi koktailnya masih berapa lama lagi? Hampir sampai. Aku ingin lihat bagaimana dia menyelesaikan. Perempuan Chu Shuiyao ITU. Lucy, jangan-jangan otakmu rusak? Kau berani ingin menyuruh Jinshu International memecat ayahku? Lucy I, aku benar-benar curiga beberapa hari lalu. Apakah kau mendekat Tekenan sampai jadi gila? Kau tahu Jinsho International adalah entitas seperti apa? Tidak bisnis Jinsho International di dalam negeri mencakup ratusan miliar. Kau ini, walaupun ku menjadi Satpam di Jinsho International, pun tidak punya kualifikasi. Berani juga mengeluarkan kata-kata sampah. Shueyao. Tak usah hiraukan badut seperti ini. Sebelum Nyonya Jiang datang, Cepat usir dia keluar. Orang seperti ini kalau dibiarkan di sini. hanya akan mengotori mata Nyonya Jiang. Apa? Teleponmu berdering. Sepertinya, bagian personalia Jinshu International. Efisiensi kerjanya cukup cepat. Halo, Manager Chen. Segukai, kantor pusat baru saja menelepon. Memutuskan untuk mencopotmu dari jabatan Wakil Presiden Asia Pasifik. Kalau ada waktu, kembalilah untuk urus serterma. Apa? Manager Chen. Halo, Manager Chen. Boka, apa yang sebenarnya kau lakukan? Si sampah ini, bagaimana bisa punya kemampuan sebesar itu? Tidak mungkin, Luci hanya dengan satu telepon, langsung memecat Wakil Presiden Jinsho International, bocah ini. Dari mana dapat koneksi sebesar itu? Qu'a cru? Jongon Kopake Laji. Cara-cara curang? Menurutmu, cara curang seperti apa yang bisa membuat wakil presiden ayahmu ini dicopot jabatannya? Boka, Walaupun aku tidak tahu, bagaimana kau melakukannya? tapi ku beritahu, Aku Seguakai, memegang saham Jinsho International. sebesar 3%. Aku juga wakil presiden yang diangkat langsung oleh Nyonya Jiang. Jangan pikir, dengan satu teleponmu, bisa benar-benar memecatku. Memang kenapa? Dasar anak kecil. Kalau begitu, biar kutunjukkan padamu, apa itu koneksi yang sebenarnya. Halo, Wakil Direktur Zhang. Ani Seguakai. Barusan Direktur Kian dari Regional Asia Pasifik menelepon. Bilang mau memecat saya. Anda lihat. Dia cuma manajer umum regional. Siapa dia? Tenang, kau orangku. Kecuali Nyonya Jiang sendiri yang bicara. Tidak ada yang bisa menyentuhmu. Baik, terima kasih, Wakil Direktur Zhang. Hei, anak muda, Dengakan? mau memecatku? Kau belum cukup level. Jangan pikir karena kenal. Manajer Umum Regional Asia Pasifik, lalu jadi hebat. Bagus. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Biar kulihat Direktur Zhangmu ini bisa membantumu atau tidak. Ayah, jangan buang-buang waktu dengan anak ini. Oh iya, ayah kan sebelumnya bilang, kali ini mewakili Jinshu International untuk berinvestasi. Di Grup Chukita? Tentu saja. Mari.
Ini adalah investasi sebesar 2 miliar untuk grup Chu. Shuiao tanda tangani. Hari ini juga dana ini akan ditransfer ke grup Chu. 2 miliar? Pemensia. Grup Chu baru saja dibubarkan. Kontrak ini masih bisa digunakan? Tenang, begitu dana investasi masuk, kalian bisa langsung memindahkan dana ke perusahaan baru. Nanti kalau Nyonya Jiang datang, aku akan bicara padanya. Paman Xie memang hebat. Luci, kamu mau apa? Jinxiu International tidak akan memberi kalian 1 sen pun investasi. Kontrak ini tidak perlu ditandatangani. Dasar kau cari mati. Kau tahu kontrak ini. Siapa yang mengotorisasi? Kembalikan. Siapapun yang mengotorisasi, kalau aku bilang tidak valid, ya tidak valid. Lu, dasar hi. Kontrak ini ditandatangani langsung oleh Nyonya Jiang. Kalau kau membakarnya, 10 nyawamu pun tidak cukup. Bahkan jika Nyonya Jiang datang, investasi dari Jinxiu International tetap tidak akan kalian dapatkan. Luci, apa kau tahu? APA yang kau lakukan? Aku kasih tahu, ini 2 miliar. Seluruhnya 2 miliar. Memangnya kenapa dengan 2 miliar? Kalian boleh membakar barang peninggalan ayahku. Aku tidak boleh membakar dokumen kalian? Sudah kukatakan, investasi 2 miliar ini, Jinxiu International Levy Baked Memory Engine. Daripada berinvestasi pada kalian. Anjing gila. Kau benar-benar carry mati. Ayo, orang-orang. Lucy, kamu Tama. Kau sebelumnya membuat kami tidak senang. Sudah, tapi sekarang, Ku berani membakar. dokumen yang ditandatangani langsung oleh Nyonya Jiang. Ayahku pasti tidak akan membiarkanmu. Ku anak yang berbakti, ya? Baiklah, setelah kau mati, akan kubikin kau dan ayahmu dikubur. Seret anak ini keluar, patahkan dulu kedua tangan dan kakinya. Jinxiu International, Nyonya Jiang tiba. Inikah Nyonya Jiang yang legendaris itu? Benar-benar sangat anggun dan berkelas. Silu ini berani membakar dokumen. Sepertinya dia akan celaka. Kuno, Kelompok Chu punya pelindung terbesar, yaitu Nyonya Jiang. Kalau tidak, Nyonya Jiang juga tidak akan hadir secara langsung di pesta koktail ini. Luci kali ini pasti mati. Nyonya Jiang and Tetong. Apa yang terjadi di sini? Tidak ada apa-apa. Ada yang buat onar di pesta koktail. Saya akan segera menyuruh orang membuangnya keluar. Masih bengong apa? Cepat buang orang itu keluar. Tunggu, maksudmu, dialah yang buat onar? Ya, Nyonya Zhang. Ini salah saya dan kakak Yao Yao, karena tidak mengelola dengan baik. Sehingga perusahaan punya sampah seperti ini. Tapi Anda tenang saja, kami akan segera menyingkirkannya. Coba. Sampai, bagaimana bisa? Menurut yang saya tahu, dialah yang menjadi korban. APA, Nyonya Jiang, dialah yang menjadi korban? Dari mana ceritanya? Shuk Shuiyao, jangan kira apa yang kalian lakukan tidak diketahui oleh Nyonya. Kalian memberikan uang kertas sembahyang triliunan sebagai Jigidong Chuchuan dan berulang kali menghinanya. Sekarang, di depan Nyonya, kalian membalikan hak. Saya tidak. Nyonya Jiang, apakah Silu ini mengatakan sesuatu pada Anda? Jangan percaya kata-katanya. Benar, Nyonya Jiang. Anak ini sebelumnya juga lancang. Berkata akan memecat saya. Saya sudah bekerja di Jinxiu International bertahun-tahun. Tidak ada jasa, setidaknya ada jerih payah. Harap and membelah saya. Luci ingin memecatmu, saya membelamu pun tidak akan berguna. Kenapa? Karena, Luci adalah satu-satunya pewaris Jinxiu International saya. Apa yang terjadi? Luci ternyata adalah pewaris Jinxiu International. Kalau begitu, apakah sebelumnya kerjasama antara Jinxiu International dan kelompok Chu? Karena Luci? Tidak mungkin. Luci ini latar belakangnya sebesar itu. Nyonya Jiang, Anda tidak salah kan? Apa haknya menjadi pewaris Anda? Xu Suiyao, sekarang kamu pasti sangat menyesal ya? Jujur saya katakan padamu, dia bukan hanya pewaris Jinxiu International. Dia juga adalah Jiang Peiyun saya. Sudah, tidak perlu bicara lebih banyak. Hari ini cukup sampai di sini. Luci, bukankah kau sangat membenci mereka? Kenapa? Justru karena aku sangat membenci mereka. Maka, aku tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Ayo kita pergi. Baik. Aku ikut kata-katamu. Mulai sekarang, Jinxiu International secara resmi membatalkan kerjasama dengan grup Chu dan Wakil Presiden Xie. Jangan lupa kembali ke kantor pusat untuk proses serah terima. Luci, ayo kita pulang. Tidak.
Nyonya Jiang. Anda tidak bisa begitu saja memecat saya tanpa alasan yang jelas. Apa yang kulakukan? Ayah Nyonya Jiang, Grup Chu akan segera dibubarkan. Hanya Jingxiu International Kalian yang bisa menolong kami. Menolongmu? Kalau bukan karena Luci menghalangi, Grup Chu sudah lama bangkrut. Minggir. Astaga, Nyonya Jiang dan Lucia. Sebenarnya hubungan apa sih? Kok begitu membela Luci? Bisa membuat wanita kuat yang mendunia ini begitu melindunginya. Kurasa hubungan mereka berdua pasti tidak biasa. Selesai. Perusahaan benar-benar selesai. Tidak, belum selesai. Kakak Yao Yao, aku masih punya cara. Aku bisa membuat Grup Chu bangkit kembali. Lucas Xiaoqing. Itu ulah Chu Sueyao dan kawan-kawannya, kan? Luci, kau masih terlalu baik hati. Ebio. Ibu tahu kenapa hari ini aku membiarkan mereka? Karena yang kuinginkan adalah membuat mereka hidup lebih sengsara daripada mati. Aku ingin mereka benar-benar putus asa di tengah sedikit harapan. Selanjutnya, barulah pertunjukan utama yang sesungguhnya. Sepertinya kau sudah punya rencana. Kalau begitu, urusan ini, aku tidak ikut campur lagi. Oh iya, ada urusan bisnis yang perlu kau tangani. Aku tidak ingin mengurus ini sekarang. NAK. Tokoh kecil seperti Chu Sueyao tidak layak kau habiskan seluruh pikiranmu untuknya. Tanpa dia, kau seharusnya punya kehidupan yang lebih baik. Baiklah, Ibu. Aku ikut kata-katamu. Kakak Yao Yao, Luci ini pasti. Gigolo Yang dipliara Nyonya Jiang. Kalo tidak, mana mungkin Nyonya Jiang demikian. Memecat ayahku. Luci ini benar-benar tidak tahu malu sama sekali. Demi menaiki tangga carrier. Wanita tua seperti itu pun mau. Lupakan dulu soal ini. Ayahku sudah menyuruh orang untuk menunda proses pembubaran perusahaan. Ke belakang, dalam 2 hari ini. Kita harus segera mengumpulkan kembali dana. Selama kita punya uang di tangan, walaupun perusahaan dibubarkan, kita tetap bisa bangkit kembali. Tapi sekarang perusahaan hampir dibubarkan. Mau cari dana di mana? Kolupa. Luci sebelumnya punya sebuah proyek, kan? Grup King Huan selalu ingin berinvestasi. Sekarang kita langsung ke Grup King Huan. Cari direktur gue itu. Uang ini pasti bisa kita dapatkan. Bapak Lu, tolong tunggu sebentar. Direktur Gu baru saja selesai rapat. Beliau akan segera datang. Ibu ini benar-benar hanya menyuruhku menemui direktur Gu ini. Tidak bilang mau bahas bisnis apa. Anda adalah Director Gu? Betul. Saya Gu King Huan. Anda bisa panggil saya King Huan. Lebih baik saya memanggil Anda Direktur Gu saja. Begini, Direktur Gu. Ibu menyuruh saya ke sini untuk membahas sebuah bisnis dengan Anda. Tapi saya tidak tahu detail proyeknya tentang apa. Jadi, saya juga tidak ada persiapan apa-apa. Bahas bisnis? Apa Tante Jiang tidak memberitahumu? Kamu datang ke sini untuk kencan buta denganku? APA? Ken? Iya, Direktur Lu. Apa Anda tidak tertarik padaku? Bukan itu maksudku. Hanya merasa agak mendadak. Sama sekali tidak mendadak. Apa kamu tidak tahu? Sebenarnya aku sudah mengagumimu sejak lama untuk bisa kencan buta denganmu. Aku bahkan membatalkan sebuah rapat yang sangat penting. Director Gu. Sebelumnya, kita sepertinya tidak saling kenal, ya? Direktur Lu ini benar-benar orang sibuk yang mudah lupa. Kamu lupa, 2 tahun lalu, aku sudah sering kali menawarkan kerjasama padamu. Bapak Lu, saya dari perusahaan Headhunter. Direktur Gu dari Grup King Huan mengundang Anda untuk berbincang-bincang. Maaf, saya belum mempertimbangkan untuk pindah kerja. Minta tolong minggir. Bapak Lu. Direktur Lu, saya adalah CEO Grup King Huan, Gu King Huan. Saya sangat mengagumi Anda. Apa ada minat untuk membantuku di Grup King Huan?
Gaji terserah Anda. Selain itu, saya akan berikan Anda saham 2 kali lipat dari grup Chu. Maaf, saya tidak tertarik. Ternyata itu kamu, betul. Itu aku, Direktur Lu. Berdasarkan pemahamanku tentangmu selama ini, menurutku kamu sangat bisa diandalkan, kemampuanmu juga sangat kuat. Jadi, langsung bertunangan saja. Director Gu, janganlah bercanda seperti ini denganku. Hari ini adalah pertama kalinya kita bertemu. Kamu belum benar-benar mengenalku. Siapa bilang aku tidak mengenalmu? 2 tahun lalu, kamu memimpin grup Chu. Dalam waktu 2 tahun, laba melebihi ekspektasi 200%. Selama itu, kamu juga menangani 6 kasus akuisisi. Semuanya sukses. Proyek apapun yang ingin kamu tender, tidak pernah kalah sekalipan. Kalau bukan karena kamu, perusahaan kecil seperti grup Chu, mana mungkin bisa go public? Aku sangat mengagumi kemampuanmu. Itu hanya urusan kerjaku. Bagaimana kalau sifatku buruk? Tidak mungkin. Selama 2 tahun ini, aku hampir setiap hari memperhatikanmu, karakter pribadimu. Aku lebih paham daripada kamu sendiri. Lagi pula, keluarga kita sederajat. Sangat cocok. Bapak Chu, Ibu Gu kami, sedang kencan buta di dalam. Mungkin kalian harus menunggu sebentar. Binjau, bukankah Ibu Gu seorang CEO wanita, bernilai miliaran? Orang yang bisa kencan buta dengannya, harusnya punya status seperti apa? Kurasa sih, Diapastiana Koronkaya. yang berasal dari keluarga besar. Kalau begitu, Ibu Gu ini benar-benar mau berinvestasi untuk kita? Tenang saja, Ibu Gu sangat tertarik dengan proyek ini. Dia pasti akan berinvestasi. Dan Laji. Ayahku baru saja meneleponku. Catania dia Dijunction International. Sudah mendapat pelindung. Sekarang, bahkan Nyonya Jiang pun tidak berani menyentuhnya. Dia sudah punya rencana untuk menghadapi Luci. Benarkah? Lu CI ini benar-benar mengira dengan mengandalkan Nyonya Jiang, lalu bisa semena-mena. Jujur saja, dia kumesireng, gigolo yang tidak pantas. Tentu saja. Ibu Gu sudah keluar. Kalau begitu, semoga kerja sama kita berjalan lancar. Lu CI, kenapa kamu di sini? Chu Shuiao, seharusnya aku yang bertanya itu padamu. Grup Chu akan segera bangkrut. Kenapa kalian tidak baik-baik di perusahaan, menunggu pembubaran? Lari kesini untuk APA? Bukan urusanmu. Jangan kira dengan Nyonya Jiang di belakangmu. Sebagai pelindung, kami tidak berani menyentuhmu. Kamu cuma seorang gigolo, yang naik jabatan dengan menjual tubuh. Jangan sok hebat. Apa katamu? Kiao, jangan buang-buang waktu dengan mereka. Mendapatkan investasi lebih penting. Minger, jangan ganggu pembicaraanku dengan Ibu Gu. Anda pasti Ibu Gu kan? Begini, kami dengar Anda ingin berinvestasi pada proyek nomor 3 kami. Setelah kami pikir-pikir, kami bersedia menerima investasi Anda. Kalian bersedia? Sayangnya, aku tidak terlalu bersedia. APA, TAPI, Nona Gu. Saya Denga. Anda sangat tertarik dengan proyek kami itu. Proyeknya memang bagus. Tapi perusahaan kalian saja, hampir bangkrut. Bagus apa gunanya? Apalagi, dulu aku ingin berinvestasi di perusahaanmu, bukan karena proyek kalian. Lalu karena apa? Tentu saja. Karena bapak lu, yang kusukai, adalah pribadinya. APA, dia? Ketua Chu, ngomong-ngomong, terima kasih sudah melepaskannya. Kalau tidak, aku tidak akan berkencan buta dengan bapak lu. Orang yang berbakat dan penuh pesona seperti ini. Ibu Gu, Anda ternyata berkencan buta dengan Luci? Ibu Gu, apakah Anda salah paham tentang dia? Orang gagal kayak dia ini, kalau bukan karena grup Chu punya Kak Yao Yao, grup Chu, mana mungkin dia bisa mengais sampah di mana gitu? Siapa yang kau bilang gagal? Camus Verani Mukulaku. Kau menghina tunanganku King Wan. Masa aku nggak boleh mukul kamu? APA, Tunangan? Betul. Luci, dialah tunanganku. CEO Gu, kenapa kamu bisa milih pria kayak gini?
Dia nggak punya status, nggak punya uang. Orang gagal kayak dia ini, pantas apa buat kamu? Chuk Suyao, kamu sendiri nggak punya selera? Udahlah, masih berani merendahkan. Pria punya Gu Qinghuan, kamu pikir aku nggak berani sentuh kamu? Si Yao Gu, yang dikatakan Kak Yao Yao itu fakta. Loh, YK. bahkan kalau kamu nggak mau investasi, Un tu de Camille. ya udahlah. Tapi kalau cari pria sendiri, harusnya mata lebih awas. Dong, kamu tahu nggak, kehidupan pribadinya sangat tidak bermoral. Kehidupan pribadi tidak bermoral, itu kamu sendiri kali. Aku. Sudah tahu Chu Suyao punya tunangan, masih nekat naik keranjangnya. Kamu sendiri itu apa bagusnya? Aduh, si Yao Gu, aku kasih tahu yang sebenarnya. Ya, Anda tahu nggak hubungan dia sama Nyonya Jiang dari Jinxiu International itu apa? Zaman Nyonya Jiang, hubungan APA? Dia, Lucie Tu. adalah gigolo yang Dipelihara Nyonya Zhang. di depan kencan sama Anda. Tapi di belakang, sama si nenek tua Nyonya Jiang itu. Hubungannya nggak jelas. Aku tanya, pria kayak gini, pantas nggak jadi tunangan Anda, si Yao Gu? Siap Enchao. Jangan asal, mulutmu jangan asal ngomong. Lucie. Apa perkataan ku salah? Nyonya Jiang begitu membelamu, kan karena keahlianmu di ranjang. Lumeyan, ya? Wanita seusianya, susah dilayani, ya? Kau cari mati. Lucy, jangan nodai tanganmu karena orang seperti ini. Seseorang, Si Yao Gu, bawa mereka berdua, keluarkan dari sini. Hajar mulut mereka sampai babak belur. Siap. Si Yao Gu, Ini maksudmu apa? Yang kami katakan itu benar. Si Yao Gu, jangan sampai Anda dibohongi dia. CEO Gu. Lucy, aku akan suruh orang beri pelayaran pada Chuk Suyao. Kamu nggak akan kasihan, kan? Masa sih, Siogu? Sebelumnya aku nggak sentuh mereka, karena nggak mau menguntungkan mereka dengan cuma-cuma. Tunggu 2 hari lagi. Akhir mereka akan jauh lebih parah dari sekarang. Oh, ya, kalau gitu aku tunggu saja. Oh, ya, Tante Jiang suruh aku kasih tahu kamu. Besok lusa, dia mengadakan untukmu di Jiangchen, sebuah upacara serah terima. Agar kamu sepenuhnya mengambil alih Jinxiu International. Dia suruh kamu bersiap-siap. Hal sebesar ini, kok dia kasih tahu kamu nggak aku? Dia takut bilang langsung ke kamu akan menolak. Lagi pula, kita berdua, ini bisa dibilang kencan buta yang sukses? Kan, di mata Tante Jiang, aku sudah jadi menantunya. Director Gu, bisa saja kamu bercanda. Sudah, aku tidak akan mengantarmu. Besok lusa di upacara serah terima. Aku akan memberimu hadiah besar. Semoga kamu suka nanti. Aziz Njau. Kumpulkan semua pimpinan perusahaan. Lanjutkan rapat. Yupikara Seraterma hari ini. Beberapa senior dari Jinxiu International akan hadir. Kamu bersiaplah. Mereka tidak mudah ditangani. Bu, ibu baru pulang beberapa hari ini. Langsung menyerahkan urusan sebesar ini. Kayak aku, ibu tidak takut aku mengacaukannya? Kalau kamu sampai tidak bisa menangani ini, kamu tidak pantas jadi anakku. Bu, ibu tenang saja. Kakak hebat kok. Ayo kita masuk. Dia ini dia si gigolo itu. Iya, dia yang disokong itu. Oh dia ya? Ya ampun. Jijik banget. Director Chin. Terima kasih sudah meluangkan waktu hadir di Yupikara Seraterma hari ini. Aku perkenalkan. Nyonya Zhang. Perkenalan tidak perlu. Kami sudah tahu semuanya. Tahu APA? bukannya sudah tersebar luas di internet? Nyonya, Buruk, Chuk Xiao dan Oziem Banzu membuat pernyataan besar-besaran di internet. Menyebarkan rumor cabul tentang Nyonya dan Tuan Muda. Mereka bilang. Bilang apa? Mereka bilang, Tuan Muda adalah gigolo yang ibu rawat. 2 badut kecil. Berani beraninya mereka. Luci, setelah upacara serah terima hari ini, aku akan membuat mereka benar-benar hilang. Mengerti, Bu. Mereka sekarang, semakin heboh mereka melompat, semakin buruk akhirnya nanti. Asisten Yang,
Segera kumpulkan, pasti mereka memfitnah. Selain itu, hal yang kusuruh kamu lakukan sebelumnya, bagaimana progresnya? Tuan Muda tenang saja, semua sudah beres. Benar-benar tidak menyangka, Nyonya Jiang sudah lebih dari 50 tahun. Kelihatannya jujur, diam-diam mainnya ternyata gila. Lagi pula dia seorang wanita, dan sangat kaya. Ada kebutuhan itu wajar. Cuma agak bodoh. Bisa-bisanya menyerahkan Jin Xiu International yang sebesar ini ke seorang gigolo un tube Jiwarizi. Kenapa dulu aku tidak tahu? Chu Suyao sekejam ini? Kek, kamu jangan sampai membiarkan mereka. Kamu tenang saja. Mereka membakar barang peninggalan ayah kita, memfitnah ibu kita. Setelah besok, aku akan membuat mereka membayar balik 10 bahkan 100 kali lipat. Tidak usah tunggu besok. Kalau berani, selesaikan aku hari ini. Lucy Ai, kamu cuma seorang gigolo yang dirawat nenek-nenek. Masih berhayal membuatku membayar balik 10 bahkan 100 kali lipat. Kamu pantas? Bahkan berhayal mewarisi Jin Xiu International. Bisa nggak lihat diri sendiri di cermin? Lihat pantas nggak dirimu? Chu Suyao. Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Kaklu, jangan bilang begitu. Kalau kami tidak datang, bukankah itu akan membuatmu dengan mudah? Mangambil adjunct Xiu International? Aduh, aku benar-benar iri padamu. Cuma perlu diranjang, melayani orang dengan baik. Sudah bisa dapat keuntungan sebesar ini dengan cuma-cuma. Siapin Zhao. Kau cari mati. Xia Qiukai, kau sudah dipecat dari Jin Xiu International. Bawa anakmu yang mulutnya kotor itu pergi dari sini. Nyonya Jiang, Kau belum tahu ya? Aku juga pemegang saham Jin Xiu International. Memecat pemegang saham harus disetujui oleh Dewan Direksi. Dan kebetulan, Wakil Direktur Zhang dan yang lain setelah rapat memutuskan untuk tidak memecatku. Hanya 3% saham. Itu bisa dianggap pemegang saham? Hari ini anakmu membuat rumor mesum tentangku. Kalau tidak memberikan penjelasan padaku, Divisi Humas Jin Xiu International juga bukan orang yang mudah. Membuat rumor mesum? Xiao Zhou. Ada kejadian seperti ini? Ayah, Mana Mankin? meskipun ayah pinjamkan aku 10 nyali, aku tetap tidak berani membuat rumor mesum tentang Nyonya Jiang. Ini jelas dia sendiri yang kehidupan pribadinya tidak baik, sampai dibongkar orang. Apa hubungannya dengan kami? Benar. Nyonya Jiang, kau juga benar-benar tidak pilih-pilih? Punya status dan kedudukan, dan uang sebanyak ini. Cari pria seperti apa tidak bisa. Malah memilih Luci, seorang pecundang seperti ini, tidak jelas. Kakak, Chu Suyao. Kau bilang aku dan Nyonya Jiang tidak jelas. Apa buktimu? kau mau bukti? Baiklah, aku berikan padamu. Kebetulan, hari ini aku sudah menyiapkan sebuah hadiah besar untukmu. Benar-benar tidak disangka. Nyonya Jiang yang seperti ini, orang yang sangat berpengaruh, ternyata bisa dibongkar skandalnya. Menurutku, upacara serah terima hari ini tidak akan bisa dilaksanakan. Benar juga, menyerahkan Jin Xiu International yang besar ini kepada kekasih gelap yang dibiayainya sendiri. Para pemegang saham Jin Xiu International. Pasti tidak mungkin setuju. Chu Suyao, cepat matikan itu. Kakakku dan dia sama sekali bukan hubungan seperti itu. Xiao Cheng. Kek, Chu Suyao. Kau benar-benar tidak memilih cara untuk menjatuhkanku. Tapi coba kau memfitnahku dengan rumor mesum. Akibatnya seperti apa? Fakta sudah jelas di sini. Mana ada fitnah? Menurutku, lebih baik kau pikirkan dulu kondisimu sendiri. Menurutmu, para pemegang saham Jin Xiu International akan setujukah mengambil alih Jin Xiu International? Iya, Kak Lu. Katakan, kalau nanti pemegang saham datang. Apa mereka akan memukuli gigolo ini sampai mati di depan umum? Aku gigolo. Kalau begitu, mari kita lihat baik-baik. Apakah aku benar-benar gigolo atau bukan? Baka, kau juga tidak akan bisa lama-lama. Mau naik jabatan lewat wanita, harus pakai otak juga. Dan juga, Nyonya Chang. Dulu aku pikir kau tegas dan cepat, tangan besi.
Sekarang baru kusadari. Ternyata cuma segini. Nyonya, Burich. Sekarang di internet banyak media, menyebarkan rumor. Banyak juga influencer yang ikut-ikutan. Karena arah opini publik. Sam Group Jinshu terkena dampak besar. Sahamnya anjlok. Sudah rugi 10 miliar. Apa katamu? Nyonya Jiang ini benar-benar salah pilih orang. Selanjutnya, setiap detik, entah berapa banyak uang yang hilang. Luci, masalah hari ini. Kapan bisa kau beri hasil padaku? Tunggu sebentar lagi. Semakin besar dampak fitnah mereka, hukumannya akan semakin panjang. Lagi pula, Jinshu International tidak kekurangan 10 miliar receh ini. Dalam 10 menit, kerugian ini akan kuganti. Luci, berani sekali kau bicara besar. Kau mau mengganti kekosongan 10 miliar itu? Kalau kau memang sehebat itu, tidak mungkin membuat grup Chu baru go public setelah 10 tahun. Kaklu, sudah saat begini, jangan mengada-ada. Bukannya kau bilang kami memfitnah? Kalau begitu, tunjukkan buktinya. Kau mau bukti? Akan segera kuberikan padamu. Nyonya Zhang, kami wartawan dari kantor berita Jiangcheng. Bolehkah kami tanya tentang laporan di internet saat ini? Apakah itu benar? Apakah Anda benar-benar akan menyerahkan Jinshu International kepada selingkuhan Anda? Ibu Jiang, saat ini opini publik sangat tidak menguntungkan bagi Jinshu International. Bisakah Anda memberikan tanggapan langsung? Yang Nan, siapa yang mengizinkan mereka masuk? Saya yang mengizinkan mereka masuk. Saya akan menjawab pertanyaan kalian. Ada pertanyaan lain? Tanyakan satu persatu, pelan-pelan. Kak YKO. Kupikir Luci ini benar-benar tidak mau peduli malu lagi. Dia malah sendiri mengundang wartawan untuk membongkar aibnya sendiri. Aku ingin lihat bagaimana dia hari ini bisa membalikan fakta. Masa dia bilang bukan selingkuhan? Lalu mau menikah dengan si nenek tua ini? Anda adalah selingkuhan Ibu Jiang, Chen Lu. Ya, apakah hubungan tidak senonoh antara Anda dan Ibu Jiang benar-benar terjadi? Tuan Liu, sebelumnya Anda hanya bekerja sebagai wakil direktur di sebuah perusahaan kecil. Apakah Anda mendekati Ibu Jiang untuk menaiki tangga carrier? Dan mengapa Ibu Jiang bersedia menyerahkan grup Jinshu, perusahaan sebesar ini, kepada Anda? Pertama, saya dan Ibu Jiang tidak memiliki hubungan tidak senonoh apapun. Kedua, mengapa Ibu Jiang bersedia menyerahkan Jinshu International kepada saya? Saya rasa, itu karena kemampuan saya yang luar biasa. Lucy Ai, kamu benar-benar tidak tahu malu. Perkataan seperti itu bisa kamu ucapkan. Kaklu. Yang Camus Maksud. Bukan kemampuan melayani orang diranjang, kan? Ibu Jiang, Anda mengizinkan si buaya darat ini mengundang begitu banyak wartawan ke sini. Bukankah ini malah semakin memperburuk keadaan? Grup Jinshu. Kali ini mungkin akan menderita kerugian besar. Tuan Liu, bisakah Anda menjelaskan lebih rinci? Apakah hubungan antara Anda dan Ibu Jiang, seperti yang beredar di internet, adalah hubungan yang disokong secara finansial? Dan dari posisi apa Ibu Jiang menyerahkan Jinshu International kepada Anda? Posisinya sederhana. Ibu Jiang telah berjuang keras membangun kerajaan bisnisnya selama setengah hidup. Sekarang dia ingin pensiun dengan tenang. Bukankah seharusnya dia menyerahkan kerajaan bisnis yang dibangunnya selama setengah hidup ini kepada putra kandungnya? Putra Gandang? Apa yang terjadi? Luci dan Ibu Jiang. Ternyata hubungan ibu dan anak? Apakah laporan-laporan di internet semuanya palsu? Ibu Jiang tidak pernah mengumumkan secara publik bahwa dia punya anak. Bagaimana mungkin Luci adalah putra kandung Ibu Jiang? Kak YKO. Auront tué Lucie. Bukannya sudah lama meninggal? Lucy Ai, demi membersihkan namamu, segala macam kebohongan. Bisa kau karang. Kau pikir kami semua bodoh? Tuan Lu, maksud Anda adalah, Nyonya Jiang adalah ibu kandung Anda? Ada buktinya? Dia adalah ibu kandung saya. Perlu bukti APA lagi? Saya punya bukti. Ini adalah kartu keluarga ibu saya dan kami berdua. Kalau ini adalah akta kelahiran saya dan kakak laki-laki saya. Barang-barang ini sudah cukup membuktikan dia adalah ibu kandung saya, kan? Masa sih? Nyonya Jiang ternyata ibu Luci? Pinjau, bukannya kamu bilang, Lucy IITU,
Simpenan Nyonya Jiang? Mana saya tahu, mereka punya hubungan seperti ini. Tidak apa-apa, sekarang tahu juga tidak terlambat. Chu Shuiyao, siap injau. Kalian menyebarkan rumor, mesum tentang kami di internet. Terhadap saya dan ibu saya, telah menimbulkan dampak. Bahkan memengaruhi saham Jinxiu International saya. Kerugian yang timbul, harus kalian yang tanggung. Kamu ngomong sembarangan. Kamu bilang kami memfitnah. Apa buktinya? Bukti. Para wartawan sekalian. Di internet banyak sekali pernyataan yang memfitnah saya dan ibu saya. Saya yakin dengan kemampuan kalian, pasti bisa dengan mudah melacaknya. Saya harap kalian bisa melaporkan dengan jujur. Sekarang, saatnya mengungkap para penyebar fitnah. Telah dikonfirmasi. Semua pernyataan di internet tentang Nyonya Jiang adalah fitnah belaka. Cepat cari tahu siapa penyebar fitnahnya. Berita ini harus jadi eksklusif kita. Asisten Yang, bagaimana data yang disiapkan divisi PR? Sudah siap. Baik, Perry tahu mereka. Serangan balik dimulai. Siap. Luci, kamu mau apa? Chu Shuiyao. Kamu menyebarkan pernyataan tentang saya dan ibu saya di internet. Ingin membuat saya dan ibu saya kehilangan muka. Tidak menyangka kan, yang hancur reputasinya justru kalian. Coba lihat, arah opini di internet berubah. Divisi PR Jinxiu International mulai bergerak. Sekarang topik panas semua tentang fitnahan Chu Shuiyao dan Siap Injau. Cactus Dengka. Chu Shuiyao ini ternyata menjijikan sekali. Bisa-bisanya memberi uang arwah sebagai dividen ke Luci. Bin Zhou, cepat lihat. Sekarang seluruh internet memaki kita. Gimana nih? Ayah, kan ayah yang suruh kita bikin opini di internet. Cepat cari jalan keluar. Dong. Buru-buru APA? Cuma ciberbuling doang. Kan, dimaki sebentar juga bakal beres. Wakil Direktur Zhang dan yang lain cuma mau. Menjelek-jelekin Jiang Peiyun. Buyer Jinxiu International rugi besar. Karena tujuannya sudah tercapai. Wakil Direktur Zhang pasti bantu kita. Kak, sekarang rumor di internet sudah diklarifikasi. Tapi kerugian kita gimana? Kali ini Jinxiu International harusnya ganti rugi banyak, ya? Jangan khawatir, kerugiannya akan segera kembali. Cepat lihat, ada postingan baru lagi di internet. Semuanya tentang Jinxiu International dan Ibu Jiang. Gak nyangka, selama bertahun-tahun Jinxiu International ternyata terus melakukan kegiatan amal. Ibu Jiang selama bertahun-tahun, sumbangannya ternyata lebih dari ratusan miliar. PR Jinxiu International jago banget. Manfaatkan momen panas ini. Langsung sekaligus. Berita negatif tentang Ibu Jiang dibersihkan semua. Harga saham Jinxiu International naik. Bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Naik 6%. Direktur Jinxiu International, Jean Peiyun, mendirikan Jinxiu International bertahun-tahun. Moyen bon refusant sekolah dasar. Sumbangan lebih dari ratusan miliar. Yang Nel. Aksi dia ini, kapan dibuatnya? Ibu, kemarin opini di internet baru mulai muncul. Tuan muda langsung suruh saya siapkan data-data ini. Hari ini sudah siap untuk melawan balik. Perang opini Tuan muda ini benar-benar sempurna. Sama sekali tidak kalah dengan gaya ibu dulu. Anak ini. Asisten Yang, harga saham Jinxiu International seharusnya sudah naik kembali ya? Tuan muda, pasar saham sudah membaik. Saya yakin kerugian sebelumnya akan segera tertutupi. Baik, serangan balik opini sudah selesai. Sekarang, saatnya menghitung-hitung utang saya dengan grup Chu. Seseorang. Luci, kamu mau apa? Mau APA. Chu Shuiyao? Kamu menyebarkan komentar tentang saya dan ibu saya di internet. Terhadap Jinxiu International menimbulkan dampak buruk. Sekarang, tentu saja saya akan kirim kalian ke penjara. Berani kamu. Saya akui saya salah paham tentang hubungan kamu dan Ibu Jiang. Tapi itu semua karena kamu sendiri tidak jelasin dengan jelas. Iya, Luci. Saya sama Kak Yao. Cuma di internet. Posting beberapa artikel sembarangan. Kan, kamu sampai harus kirim kami ke penjara. Anak, jangan khawatir. Saya tinggal suapin gakra terbaik. Dia pasti tidak bisa masukin kalian. Cuma tuduhan fitnah doang. Masih belum bisa apa-apa ke kalian. Siapa bilang mereka cuma melakukan kejahatan fitnah? Apa maksudnya? Asisten Yang, data yang kuminta kamu siapkan. Ini adalah Chu Shuiyao dan Siap Injau. Selama bertahun-tahun di grup Chu Si ini menggelapkan uang perusahaan dan bukti kejahatan pengalihan dana ilegal. Ini Siniwa cukup untuk membuat mereka dipenjara seumur hidup, kan? Ani. Lucy, bagaimana kamu bisa punya barang-barang ini?
Aku sudah 10 tahun di grup Chushi. Kamu pikir apa yang kalian lakukan? Aku tidak tahu? Dan aku membubarkan grup Chushi, bukan hanya untuk menghilangkan Chushi, tapi karena aku tahu, kalian pasti akan mengalihkan dana Chushi untuk menghindari pemeriksaan. Ini kalian sendiri yang terjun ke lubang. Jangan salahkan aku. Lu Xiai, kamu benar-benar licik. Chu Xiuyao, kali ini, aku tidak hanya akan membuatmu kehilangan segalanya, nama hancur. Aku juga akan membuatmu dan Xie Binzhou di penjara seumur hidup, selamanya tidak bisa bangkit lagi. Ini adalah harga yang harus kalian bayar, karena menghina aku dan adikku. Bawa mereka pergi. Dan bukti-bukti ini, serahkan ke kantor polisi. Ya. Berhenti. Wakil Direktur Zhang, akhirnya Anda datang. Anda kan bilang akan membantu kami. Kenapa panik? Nyonya, Wakil Presiden Xie ini, bagaimanapun juga Wakil Presiden kawasan Asia Pasifik. Atas nama saya, lepaskan anaknya kali ini. Wakil Direktur Zhang, ini Anda harus bicara dengan anak saya. Dialah penerus masa depan. Jinxiu International. Penerus? Nyonya. Anda memilih penerus. Sepertinya tidak memberitahu kami. Ya, perusahaan mengganti direktur utama. Bukankah ini perlu melewati proses dewan direksi? Beberapa orang, Jinxiu International adalah perusahaan yang dibangun oleh ibuku sendiri. Dia ingin mengganti direktur utama. Kenapa harus mendapatkan persetujuan kalian? Dan lagi, kalian sebagai petinggi perusahaan, tapi malah melindungi para penjahat ini. Kalian pikir para wartawan yang hadir di sini hanya pajangan? Anak muda, apakah mereka bersalah atau tidak? Bukan bisa ditentukan hanya dari kata-katamu saja. Selain itu, ibumu memang direktur utama. Tapi, apakah dia bisa tetap menjadi direktur utama? Itu tergantung pada kami para pemegang saham. Setuju atau tidak? Jadi maksudmu, kedatangan kalian hari ini adalah untuk memakzulkan jabatan ibuku? Memang begitu. Lalu, Naomi Jiang, jabatan direktur utama, sudah kau duduki bertahan. Sekarang kau ingin pensiun. Memang sudah waktunya untuk memundurkan diri. Betul, Wakil Direktur Zhang, selama ini bekerja dengan tekun. Berjuang keras untuk grup ini. Menurutku, Wakil Direktur Zhang yang paling pantas untuk mengisi posisi itu. Lu Xiai ini masih berharap naik jabatan lewat ibunya. Sekarang ibunya juga akan terseret. Nanti lihat saja dia. Pakai APA lagi untuk melawan kita. Kiao, bukankah Kak Lu adalah penanggung jawab perusahaan? Nanti, aku akan minta ayahku sedikit mengatur. Orang yang harus masuk penjara, ya pasti dia. Tampaknya di dalam Jinxiu International tidak begitu harmonis ya. Ini seharusnya upacara serah terima, tapi malah jadi drama kudeta. Iya, kan? Untungnya opini di internet. Hanya rumor belaka. Kalau tidak, Dewan Direksi Jinxiu International pasti akan memanfaatkannya. Wakil Direktur Zhang, Wakil Presiden Direktur Xie merekomendasikanmu jadi Direktur Utama. Apakah kamu juga berpikir begitu? Nyonya, apa yang kau katakan? Menurutku, kalau kau memaksa anakmu untuk menggantikan jabatan direktur utama ini, lebih baik aku saja yang mengambil alih. Lagi pula, aku lebih berhak darinya. Ibu. Jangan-jangan ibu sudah tahu, orang-orang dewan direksi tidak tenang. Jadi menyuruhku menggantikan jabatan direktur utama. Untuk membantu ibu menyelesaikan masalah ini? Bagaimana menurutmu? Naomi Jiang, lebih baik kita ikuti prosedur lama saja. Ini menyangkut masa depan perusahaan. Menurutku, lebih baik diputuskan melalui pemungutan suara. Dewan Direksi. Betul, pemegang saham Jinxiu International. Sudah lengkap. Kalau begitu, langsung saja kita voting. Yang setuju anak Nyonya Jiang mengambil alih perusahaan. Angkat tangan. Nyonya Zhang, tampaknya tidak ada yang setuju anakmu menggantikan. Kalau begitu, kita tambah satu voting lagi. Yang setuju Wakil Direktur Zhang menjadi Direktur Utama. Angkat tangan. Naomi Jiang, Tampaknya semua orang berharap kau menyerahkan posisi direktur utama dan digantikan oleh wakil direktur Zhang. Kekira Naomi Jiang, sangat dihormati, ternyata sudah lama dikudeta. Kak Lu, ibumu sebentar lagi akan dipecat. Tampaknya impianmu menjadi direktur utama Jinxiu International akan hancur. Nyonya lihat, semua orang ingin aku yang jadi direktur utama. Bagaimana kalau begini? Kau sekarang sukarela menyerahkan jabatan direktur utama. Nanti,
Kau tinggal di Jinxiu International. Sebagai pemegang saham nominal. Lalu pensiun dengan tenang. Wakil Direktur Sang Long. Saya lihat umur Anda juga sudah tidak muda. Kenapa tidak pensiun saja? Ingin menyingkirkan ibu saya? Anda punya hak apa? Lu Zi. Kok kamu bicara seperti ini? Dilihat dari senioritas, saya adalah orang yang lebih tua darimu. Pantaskah bicara seperti ini pada orang yang lebih tua? Saya tidak punya orang tua seperti Anda. Dan menurut ketentuan hukum perusahaan, kalau Dewan Direksi ingin mengganti direktur, yang dilihat adalah persentase saham, bukan jumlah orang. Kalian cuma angkat tangan. Lalu ingin mencopot jabatan ibu saya? Kalian anggap saya bodoh? Lu Zi. Jujur saya kasih tahu. Beberapa pemegang saham kami, jika dijumlahkan, sahamnya mencapai 45%. Sedangkan ibumu hanya punya 40%. Kamu bandingkan saham dengan kami? Kamu sanggup menang? Oh ya? Siapa bilang? Saya tidak punya saham Jinxiu International? Tidak mungkin. Saham Jinxiu International. Selain yang dipegang ibumu dan kami. Sisa 15-nya sudah tersebar ke investor saat perusahaan didirikan. Bagaimana mungkin kamu punya saham? Kalau begitu, buka mata kalian lebar-lebar. Lihat baik-baik. Apa ini? Jinxiu International. 5% saham. Saham ini dari mana asalnya? Yang Nan. Di Tangon Luciai. Kok bisa ada saham Jinxiu International? Nyonya, sejak Tuan Muda Tayu akan mengambil alih Jinxiu International, dia terus bersiap-siap. 5% saham ini diambil dari beberapa investor, sudah ditarik kembali. Cukup punya visi jauh ke depan. Saham-saham ini, harganya pasti jauh di atas harga pasar, ya? Tuan Muda sangat cerdik. Dia memanfaatkan isu tentang Chuk Xiaodan, 11e Banzu, untuk memberitahu beberapa investor bahwa pasar saham akan crash, lalu membelinya dengan harga murah. Kalau dihitung, dia malah untung banyak. Anak nakal ini cukup menarik. Wakil Direktur Sang. Berdasarkan rasio kepemilikan saham, saham kami sama. Jadi, Dewan Direksi tidak berhak mencopot jabatan ibu saya. Sekaligus, tidak berhak mencampuri keputusan ibu saya. Persentase saham sama. Kalau begitu, kita lihat jumlah orang. Minoritas ikut mayoritas. Oke, jangan-jangan kamu tidak mengerti. Hal ini? Betul. Seluruh Jinxiu International, dari atas sampai bawah, mendukung Wakil Direktur Shang. Jadi Direktur Utama. Nggak percaya? Kita sekarang langsung gelar rapat pemegang saham. Lucy ISI Bodo ini masih mau melawan para veteran di Jinxiu International? Dia pantas? Kakak YKO. Tunggu aja lihat. Sebentar lagi. Nyonya Zhang bakal dikopu. Lucy ini juga bakal ikut hancur. Jadi maksud kalian, meskipun sahamnya sekarang sama, aku tetap nggak bisa jadi direktur utama? Begitu? Betul. Meskipun sahammu lebih banyak sedikit, kami nggak bisa berbuat apa-apa. Sayangnya, sama-sama 45%. Kamu tetap nggak punya hak suara. Kalau begitu, bagaimana kalau ditambah saham di tanganku? Kalau begitu, bagaimana kalau ditambah saham di tanganku? Apakah dia masih punya hak suara? Director Gu, kenapa kamu datang? Kamu lupa, kemarin aku bilang akan memberimu hadiah besar. Kedatanganku masih cukup tepat waktu? Kan? Director Gu, di tanganmu, ada saham Jinxiu International? Tentu saja. Nggak mungkin. Para investor ini pasti nggak akan ikut campur dalam keputusan internal. Jinxiu International. Wakil Direktur Zhang. Jangan lupa, waktu Jinxiu International didirikan, investornya semua aku yang cari. Menurutmu, investor itu bakal mendukung siapa? Investor-investor kita. Semua raksasa industri. Cewek muda ini, jangan-jangan, dibawa kalian, buat pura-pura jadi investor? Betul, aku kenal dia. Cuma direktur kecil sebuah perusahaan. Masa iya, hanya saham Jinxiu International? Dia pasti pura-pura. Aku juga bisa jadi saksi. Perusahaannya, King Huan Group, kapitalisasi pasarnya cuma 10 miliar. Sama sekali nggak pantas. Jadi investor Jinxiu International. Naon Yijil, biar anakmu bisa naik tahta. Segala cara, dipakai ya, berani carry orang pura-pura jadi pemegang saham.
Kamu anggap kami bodoh. Pura-pura, kalian cuma tahu. Perusahaan kecil di bawah King Huan. Tapi kalian tahu nggak, dia punya identitas lain? Identitas apa? King Huan. Katakan pada mereka. King Huan Group milikku hanyalah perusahaan percobaan. Saat aku memulai dari nol, identitas asliku adalah putri keluargaku. APA, kamu. Kamu dari keluarga Gu? Selesai. Gu King Huan ini. Ternyata dari keluarga Gu. Pinjau. Keluarga Gu itu hebat? Keluarga Gu ini adalah salah satu dari 3 keluarga besar berusia ratusan tahun di ibu kota. Fondasinya sangat kuat. Bakan Jinxius International. Tidak bisa digoyahkan. Cukup dengan satu kata dari keluarga Gu. Peta bisnis Jinxiu International ini akan runtuh dalam sekejap. Apa? Kalau begitu, mungkinkah dia putri keluarga Gu palsu? Di acara seperti ini, siapa berani mengaku sebagai putri keluarga Gu, itu sama saja bunuh diri. Wakil Direktur Sang, sisa 10% saham Jinxiu International ada di tanganku. Sekarang, atas nama keluarga Gu, aku mendukung Luci menjadi Direktur Utama Jinxiu International. Seharusnya kamu tidak keberatan, kan? Nona Gu ini. Ini, sekarang habislah. Kenapa aku tidak tahu? Di belakang keluarga John ini, ada keluarga Gu yang mendukung? Tak disangka. Nyonya Jiang ternyata menyimpan kartu as ini. Sekarang, seluruh Jinxiu International akan mengalami pergantian besar. Keluarga Gu kan keluarga besar berusia ratusan tahun. Kalau Nyonya Jiang didukung oleh keluarga Gu di rapat dewan, siapa berani bilang tidak? Bibi Jiang, kalau semua orang tidak keberatan, maka bisakah diumumkan bahwa Luci akan menjadi Direktur Utama Jinxiu Group berikutnya? Yang Nian. Segera umumkan pemberitahuan perusahaan. Umumkan bahwa Luci akan menggantikan sebagai Direktur Utama Jinxiu International. Baik. Bu, Cak Kizanka. Ibu masih menyimpan kartu as ini. Karena kemampuanmu kuat, baru bisa membuat King Huan sangat menghargaimu. Kalau begitu, apakah aku sekarang bisa menjalankan hak sebagai Direktur Utama? Tentu saja. Baik. Maka, atas nama Direktur Utama Jinxiu International, aku umumkan untuk segera memulai prosedur audit internal perusahaan. Aku akan memeriksa satu persatu setiap anggota Dewan Direksi perusahaan. Boka, apa kamu sudah gila? Apa kamu tahu? Memulai prosedur audit internal akan membawa dampak sebesar apa? Tentu saja aku tahu. Kamu. Tapi yang namanya pejabat baru punya 3 api. Aku memang ingin membersihkan secara tuntas kutu busuk di dalam perusahaan. Wakil Direktur Sang, apa Anda punya keberatan? Kamu. Lucy Aya, tindakanmu ini terlalu gegabah. Begitu perusahaan memulai audit internal, kamu tahu perusahaan akan rugi berapa banyak uang? Kerugian Jinxiu International akan ditanggung oleh keluarga Gu. Cukup, kan? Director Gu, ini tidak perlu kan? Kerugian Kessel ini, Jinxiu International, masih sanggup menanggungnya. Jangan lupa, aku juga pemegang saham Jinxiu International. Lagi pula, Tante Jiang kemarin setuju, kita akan bertunangan dalam beberapa hari. Ini bukannya terlalu cepat? Terlalu cepat? Menurutku pas sekali. Tante Jiang, benar? Kan? Semuanya terserah kamu. Kalau memang tidak bisa, aku juga setuju dia masak keluarga kita. Ibu ini. Ayo, cepat kembali. Segera bersihkan pembukuan beberapa tahun ini. Semuanya. Direktur Sang, Anda tidak boleh pergi. Kalau kalian pergi, kami bagaimana? Minggir sana. Aku sendiri sudah susah menyelamatkan diri. Mana peduli hidup mati. Berdiri. Kamu ini, mau apa lagi? Wakil Direktur Sang, sebelum audit internal perusahaan selesai, semua orang dilarang menyentuh bisnis perusahaan lagi. Harap kalian bekerja sama dengan baik. Seseorang, bawa mereka pergi. Atur hotel terbaik. Layani dengan baik. Wakil Direktur Sang, ikut kami. Nyonya Jiang, Anda tidak boleh memperlakukan kami seperti ini. Tanpa kami, tidak akan ada Jinxiu International hari ini. Ini namanya membunuh keledai setelah menggunakannya. Benar, Nyonya Jiang. Asal Anda mau melepaskan aku,
Semua sahamku akan aku serahkan sepenuhnya kepada putra Anda. Maaf. Setelah kalian dibersihkan, saham itu tetap akan jadi milikku. Mau pergi. Ini, Binzhou, sekarang kita harus bagaimana? aku juga tidak tahu. Akhirnya tenang. Chu Shuiao. Sekarang giliran kalian, kan? Lucy I. Jangan suruh kami masuk penjara. Boleh kan? Aku mohon padamu. Lihatlah. Atas dasar 10 tahun hubungan kita. Lepaskan kami sekali ini. Iya, Kak Lu. Lihat, kan kamu sudah membubarkan grup Chu. Jadi, uang perusahaan kami tidak akan bawa sama sekali. Semuanya kami serahkan padamu. Bagaimana? Maaf. Sekarang aku tidak kekurangan uang. Dan aku sudah bilang. Dulu kalian memperlakukanku seperti apa, akan kubalas 10-100 kali lipat kepada kalian. Lucy I. Aku akui, dulu aku yang salah. Aku seharusnya tidak menghinamu. Juga tidak menghina ayahmu. Mau pukul aku, umpat aku, terserah. Tapi kumohon, jangan suruh aku masuk penjara. Kalau aku masuk penjara, seluruh hidupku akan hancur. Mengkingka, aku memang ingin menghancurkanmu. Siap, Incho. Apa maumu? Jangan mendekat. Apa maumu? Jangan mendekat. Siap, Incho. Aku peringatkan kau. Jangan sentuh adikku. Jangan mari. Kak, Silu, Dongaria, kalau kau tidak memberi kami jalan keluar, aku akan bawa adikmu tenggelam bersamaku. Kikuali. Kubiarkan kami pergi. Tak disangka Xie Binzhou ini berani sekali. Sepengetahuanku, kejahatan yang mereka berdua lakukan cukup untuk dipenjara seumur hidup. Mungkin dia sudah putus asa dan nyerah. Benar. Lucy I. Asalkan kau mau melepaskan kami. Kami janji, tidak akan pernah kembali lagi. Lucy, kalau bukan karena ibumu itu, aku sudah lama menghabisi kau. Lawan aku, kau pantas? Kau ini siapa sih? Siap, Incho. Aku bisa pertimbangkan untuk melepaskanmu. Tapi lepaskan adikku dulu. Baiklah. Calo Begitu Sekaran, Berlututla, Tirus Suara Anjing, Dua Kalian Tutu. Calo Tidak, akan kukirim adikmu, bertemu ayahmu. Jangan berlutat. Lucy I. Walaupun kau sudah jadi Director Jinxiu International, tetap saja tidak bisa melawan kami. Cepatlah, berlutut dan minta maaf pada Binzhou. Kalau tidak, kami akan kirim adikmu, bertemu ayahmu. Lutu. Aku berlutut. Kak jangan berlutat. Lutu. Jangan berlutat. Jangan berlutat. Barang seperti kau ini, ikut-ikutan main penculikan. Cari mati. Xiao Cheng, kau baik-baik saja? Kak, aku baik-baik saja. Kakak ipar, kau benar-benar hebat. Jat-Heng, patahkan keempat anggota badan mereka. Bawa ke kantor polisi. Ko. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Mau apa? Lepaskan aku. Anakku. Keluarga Lu. Lepaskan anakku. Semua uangku akan kuberikan padamu. Lucy I. Binzhou. Dia juga tidak sengaja. Dia terpaksa melakukan ini. Aku mohon, beri kami kesempatan. 2 kali dia melukai adikku. Aku tidak mengambil nyawanya. Sudah sangat murah hati. Kalau kau lepaskan aku, boleh tidak? Semua ini adalah perbuatan Xie Binzhou. Tidak ada hubungannya denganku. Kakak Greko. Apa yang kau katakan? Apa yang kukatakan salah? Kau yang bilang, untuk menghancurkan rumah Luci. Kau juga, yang menyuruhku menyebar rumor di internet. Semua ini karena kau. Kalau bukan karena kau, aku tidak akan segini malangnya. Kakak Greko. Apa sebenarnya yang kau katakan? Lucy I. Aku benar-benar tahu salahku. Aku tidak seharusnya memperlakukanmu seperti itu. Kumohon lepaskan aku. Dan juga, uang kertas sembahyang itu, juga ide dia. Kumohon lepaskan aku. Kakak Greko. Apa sebenarnya yang kau katakan? Siap, Incho.
Kau juga kakak bodoh. Apa yang dikatakan Chu Suyao? Masih bilang kau dengar jelas? Aku sudah memberinya 10 tahun. Dia saja bisa menusukku dari belakang. Apalagi kau, pria yang baru dikenal setengah tahun ini. Siapa di antara kalian Chu Suyao dan Xie Binzhou? Kami menerima laporan. Kalian diduga menyebar rumor, mencemarkan nama baik, dan mengalihkan dana secara ilegal. Ikut kami. Tidak. Le Pascan accuse. Jangan. Kalian berdua kan? Ikut kami. Untuk diperiksa. Tidak. Aku tidak. Bukan aku. Dia. Semua dia yang lakukan. Tidak ada hubungannya denganku. Shuk Suyao, dasar perempuan bajingan. Bapak polisi, aku melapor. Dia, semua dia. Semua uang perusahaan sebelumnya sudah dia transfer ke rekening luar negerinya. Dan juga, dia pernah melakukan pengumpulan dana ilegal. Aku punya buktinya. Xie Binzhou. Bukannya kau bilang sudah dihancurkan? Dasar brengsek. Sudah, bicaralah nanti di kantor. Bawa pergi. Tidak. Lucy, tolong selamatkan aku. Ayo. Aku benar-benar tahu salahku. Tolong aku. Kenapa? Kasihan? Masa sih? Aku malah berharap mereka dipenjara seumur hidup. Oh ya, Direktur Gu, Barson. Terima kasih sudah menyelamatkan adikku. Cuma aku nggak nyangka. Bapak punya kemampuan bela diri seperti itu. Dulu tubuhku lemah. Jadi aku belajar bela diri beberapa tahun. Tapi Bapak tenang saja. Aku nggak punya kecenderungan kekerasan dalam rumah tangga. Aku ini orangnya lembut kok. Luci. Aku dengar dari King Huan. Dia sudah lama ingin merekrutmu dengan gaji tinggi. Tapi kamu malah bersikeras. Menanggui Chu Shuiyao itu. Kalau saja kamu dari dulu, bersama King Huan, nggak akan ada kejadian seperti hari ini. Salo. 10 tahun waktu. Tetap saja nggak bisa mengenal seseorang dengan jelas. Nggak apa-apa. Sekarang mengenalnya juga belum terlambat. Malah sebaliknya. Aku malah dapat keuntungan besar. Luci. Ayo pergi. Kalau ingatanku nggak salah, besok adalah hari wafat ayahmu. Bawa aku pulang sebentar. Sudah belasan tahun nggak pulang. Aku ingin pulang melihat. Menghormatinya dengan menyalakan dupa. Nggak nyangka. Setelah bertahun-tahun berlalu. Semuanya di sini nggak berubah. Iya, Bu. Ayah bilang. Ibu pasti akan kembali. Jadi selama bertahun-tahun ini, semua barang di rumah ini, nggak ada yang berubah. Bu, dulu ayah terus menunggumu. Sampai saat meninggalnya, masih menyebut namamu. Tapi sekarang sudah baik, ibu akhirnya pulang ke rumah. Dulu, aku yang bersalah pada ayahmu. Aku terlalu ambisius dalam karir, ngotot ingin membesarkan dan menguatkan perusahaan. Tapi mengabaikan keluarga. Sekarang kalau dipikir-pikir, nggak ada yang lebih penting dari keluarga. Bu. Ayah bilang, di sini adalah rumah. Rumah nggak boleh berantakan. Selamat datang di rumah. Direktur Utama. Prosedur pemeriksaan internal perusahaan sudah selesai. Para pemegang saham seperti Zhang Long ini, nggak ada satupun yang bersih. Bagus. Beritahu seluruh perusahaan. Miraka Dipercat. Selain itu, hubungi departemen terkait. Masakin mereka semua ke penjara. Siap. Oh ya, Chu Shuiyao dan Xie Binzhou. Bagaimana kondisi mereka? Setelah mereka berdua sampai di kantor polisi. Sama-sama mulai saling lempar tanggung jawab. Saling serang seperti anjing. Kalau nggak ada halangan, seumur hidup nggak akan bisa keluar. Siapa, Sir? Mereka membakar barang peninggalan ayah kita, memfitnah ibu kita. Terpuruk sampai seperti ini, sudah sepadan dengan dosanya. Tante Jiang, kalian semua ada di sini. Aku datang menjemput Lu Cipulan. Bapakku, pulang maksudnya APA? Ya sudah jelas dong maksudnya apa. Papaku ingin bertemu kamu, makan bersama kami. Bapakku, bukannya perkembangan kita agak terlalu cepat? Luci, pergilah. Orang tua King Huan baik-baik kok. Lagi pula kedua keluarga kita saling kenal akrab. Kalau kamu nggak menikahi King Huan,
Masa mau menikahi Chu Shuiyao yang di penjara ITU? Dengar enggak? Tante Jiang sudah setuju. Cepat ikut aku pulang.